Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Belajar Islam dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Islam, khususnya tema Abad 21. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang Ramadan dan rekonsiliasi nasional. Isu ini penting kita angkat mengingat pada bulan ini juga atau pada bulan Ramadan kita akan menyelenggarakan yaitu pemilihan presiden. Dan seperti yang kita tahu, dalam pemilihan presiden dua masyarakat kita itu terbelah menjadi dua. Pendukung pasangan satu calon dan pendukung pasangan yang lain, dan ini hampir membuat perbedaan yang cukup tajam di tengah masyarakat kita. Tentu diharapkan pada bulan Ramadan ini, khususnya pasca Pilpres, akan terjadi rekonsiliasi sehingga masyarakat bisa bersatu kembali dan kemudian menatap demokrasi yang lebih baik ke depan. Nah, untuk membahas tentang Ramadan dan rekonsiliasi nasional, saya Irwan Amrijal sudah ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bang Jayadi Hanan. Assalamualaikum Bang Jayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jayadi adalah Direktur Riset Saiful Mujani and Research and Consulting. Beliau juga dosen di Universitas Paramadina. Yang kedua narasumber kita adalah Cak Muksid Abdul Ghazali. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Muksid, beliau juga adalah dosen di Universitas Paramadina. Saya ke Bang Jayadi dulu. Bang Jayadi, ini kan Pilpres ini menguras energi kebangsaan kita, katakanlah begitu ya. Bahkan sudah mulai itu ada keluhan kalau kita baca di sosial media, ini copres ini seakan-akan membuat kita diadu domba, terpecah belah. Apakah itu memang sesuatu yang real kita lihat atau memang itu hanya kekhawatiran orang yang nggak biasa dengan hiruk-pikuk ini? Ya, memang saya kira terasa ya, begitu kerasnya pertarungan itu, meskipun di beberapa tempat meskipun sangat kecil skalanya, bahkan sampai tingkat fisik begitu, tetapi paling tidak di tingkatan saling perang kata gitu, perang spanduk, kemudian perang di sosial media, itu tampak sekali masyarakat kita seperti terpolarisasi sedemikian rupa sehingga satu pihak menganggap pihak yang lain seperti musuh begitu. Bahkan dalam beberapa hal ada pihak-pihak yang sudah berani saling mengkafirkan begitu. Ini sesuatu fenomena yang meskipun secara politik bisa dipahami karena memang hanya ada dua kandidat dan pertarungan antara keduanya juga sangat ketat, sehingga itu sesuatu yang bisa dipahami kalau masing-masing menggunakan segala cara untuk agar lawannya menjadi lebih rendah, kemudian pihak yang didukung menjadi menang begitu. Yang belakangan ini masih sehat atau sudah pada titik yang sebetulnya dikhawatirkan? Kalau dia sudah sampai pada tingkat fisik itu sudah mengkhawatirkan ya. Tetapi sementara ini menurut saya masih cukup sehat gitu. Bayangkan pemilu kita bandingkan dengan pemilu di Pakistan misalnya. Kan di sana orang lempar-lemparan bom. Tapi di sini kan kita lempar-lemparan bom juga, tapi seperti tanda-tanda ancaman tapi dalam bentuk emoticon misalnya. Jadi pertarungan kita lebih banyak di tingkatan konflik ide, konflik di tingkatan media dan sebagainya, tapi secara dalam skala yang luas belum sampai ke tingkatan fisik. Saya kira itu masih sehat, meskipun kalau itu terus-menerus begitu bisa berbahaya juga, saya kira gitu. Waktu pada Pilpres pada pemilu di Amerika 2008 kan kurang lebih kondisinya sama ya? Kondisinya sama, sudah ada misalnya ada dua media yang terus-menerus bertentangan, dari segi ada dua TV yang terus-menerus bertentangan, dan isu sara juga muncul. Isu sara muncul, misalnya Obama diisukan sebagai seorang muslim yang secara rahasia menjadi muslim dan akan mengislamkan Amerika misalnya. Islamisasi Amerika. Seperti di sini kan ada isu soal kristenisasi dan sebagainya. Lalu bahwa di belakang Obama itu ada kekuatan konspirasi yang akan menghancurkan Amerika dan sebagainya. Jadi ada seperti itu. Tapi memang lebih pada pertarungan di tingkatan perang kata-kata, perang pernyataan. Belum sampai secara meluas sampai ke perang di tingkatan fisik begitu. Jadi kalau dibandingkan dengan itu, di Indonesia sebetulnya masih cukup sehat, tetapi mulai mengkhawatirkan kalau kalau itu terus-menerus dilakukan, karena bisa jadi perang kata di tingkatan orang kota atau di tingkatan elit itu diterjemahkan menjadi perang fisik di tingkatan bawah, di tingkatan orang yang lebih di pendidikannya lebih rendah. Itu tentu yang tidak kita harapkan ya. Nah, Cak Muksid, ini kan juga bulan Ramadan gitu ya. Bulan di mana sebetulnya kita
di khususnya kalangan muslim diminta untuk calling down gitu, kemudian juga membuka maaf dan lain sebagainya. Dan sepertinya dalam konteks pilpres kayak gini, Ramadan adalah bulan yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, bulan Juli ini seperti spesial di Indonesia karena ada 3 kegiatan yang bersamaan secara sekaligus. Ada aktivitas primordial yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa, tapi juga ada aktivitas politik yang dilakukan oleh negara menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum, tapi juga ada aktivitas olahraga yang lebih bersifat universal yang melibatkan seluruh negara-negara dunia. Kalau olahraga biasanya punya kemampuan untuk menyatukan, sementara politik biasanya punya kecenderungan untuk memisahkan. Mestinya titik leburnya pada bulan puasa. Kenapa? Karena Indonesia adalah mayoritas umatnya adalah beragama Islam. Dengan demikian harapannya kalau 87% umat Islam ini dididik dan diasuh oleh madrasah yang bernama Puasa Ramadan ini, diharapkan akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang tidak mudah melakukan fitnah misalnya, lebih mudah memaafkan, toleransi berjalan. Tapi itu adalah cita ideal yang diharapkan dari orang yang menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau kita kembali kepada kondisi objektifnya, seringkali memang aktivitas ibadah puasa dipakai untuk menegaskan perbedaan, bahwa ini adalah aktivitas orang yang beriman, ini aktivitas orang yang... Bisa kasih contoh spesifik ya, misalnya apa? Iya, misalnya pada keterlibatannya di wilayah politik, kemudian menyatakan ini orang kafir nih pekerjaannya nih, ini orang Islam nih. Jadi kemudian persoalan primordial ini masuk ke dalam tubuh politik yang menyebabkan makin tajam aktivitas politik yang ada di pemilu presiden 2014 ini. Alih-alih bisa dipakai untuk melakukan rekonsiliasi, tapi justru dipakai untuk melakukan titik tegas perbedaan, demarkasi. Nah, itu yang tidak cocok seperti cita ideal dari kita melakukan ibadah puasa. Oke, kita tahan dulu sebenarnya, kita break. Pemirsa, masih banyak isu yang kita ingin bahas dalam tema kali ini, tapi nanti setelah yang satu ini tetap di Belajar Islam.